ucapin terima kasih kepada kalian semua atas apresiasi kalian atas restoran gua. Goyong di restoran udah habis baru jam 6 ya. Jadi sekarang baru sekitar setengah 7 lah. Kita udah close menu goyong ya. Wah, gua thank you banget atas apresiasi kalian semua kepada restoran gua dan menu-menu baru di restoran ya. Oke, setelah 5 nasi goreng kampung ya, sekarang lanjut teman-teman, gua bakal bikin 4 mie goreng kampung. 1, 2, 3, 4 ya. Iya, udah jadi ya mie goreng kita, banyak 4 porsi. Oke, halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman semuanya, hari ini lagi ada di dapur restoran dan teman-teman lihat ya, belum terlalu gelap. Ini baru sekitar jam 6 sore ya, tapi resto udah rame banget. Puji Tuhan ya, karena ini ada di long weekend. Teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada 6 tiket order yang harus kita kerjakan dan menu yang harus kita selesaikan kurang lebih ada 20 sampai dengan 30 menu atau makanan yang harus kita sajikan ya teman-teman. Oke, gue lagi bikin ayam saus mentega dan kita semua lagi pada sibuk buat ngerjain orderan hari ini. Oke, langsung aja ya kita mulai masak-masak kita hari ini. Semoga video hari ini pastinya menghibur teman-teman semuanya. Let's go. Oke, gue bikin ayam saus mentega ya. Ayamnya udah digoreng, terus tinggal kita masak lagi beserta dengan kondimen dan sausnya. Kasih Mei. Mantap. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke Dori saus Bangkok. Ya, minyak, bawang putih, daun bawang, kondimen masuk ya. Masuk airnya. Mantap. Bangkok. Nah, semudah itu aja ya masak Chinese food di restoran. Karena kita udah ada standar CCP di resto, jadi tinggal cemplung aja. Oke, mantap. Ini dorinya udah digoreng ya? Ya, dorinya langsung masuk, udah digoreng. Oke, kita lanjut lagi. Si Andri lagi bikin mie goreng 3. Kita lanjut ngerasain yang ini dulu nih. Ada mie kuah seafood level 0 ya, nggak pedes. Ya, kita bakal bikin mie kuah seafood. Kita panasin dulu kuali ya, bakal kita flambe. Sekiranya kuali minyak udah panas, kita akan lakukan teknik flambe biar aroma smoky ya pada masakan kita. Mantap. Ikan masuk, sayuran-sayuran yang keras ya.
Ada kembang kol, wortel sama jagung baby, jagung kecil. Terus ada kol dengan sawi putih ya. Langsung masuk aja bumbu-bumbu, kecap ikan, minyak wijen. Ada obat ganteng, jebret masuk, sedikit gula sama mix seasoning ya, atau chicken powder. Oke, mantap. Masukin telur. Ya, ini kita tunggu sampai dia telurnya matang ya. Ya, yang makan sini dulu aja. Ya, telur kita udah mulai matang. Tuh ya, teman-teman bisa lihat, hati-hati. Jangan sampai pecah karena ini rentan banget ya, telur rebus ya. Oh mantap, pas banget, level 0. Gurihnya dapet, asinnya dapet ya, mantap. Kita kasih sedikit pengental, sedikit aja. Nah, kamu lanjut ke vegetable lah, level 4. Sama Singapura bisa. Vegetable-nya level 4, Singapurnya level 2. Tuh ya, cantik banget. Tuh, telur apa namanya? Telur rebusnya. Bulet. Oh, agak asam-asam ya. Mantap. Mie kuah jalan. Ayam kecilin. Enam vegetable-nya level berapa? Sama? Ya, oke. Ayam goreng kering coret ya. Oke, gue lanjut teman-teman bikin nasi goreng kari 2 porsi. Satu makan sini dine in, satunya lagi bungkus ya online. Minta bumbu kari. Mana kari? Oh. Bawang putih kita tumis. Daun bawang, ini kita bikin 2 porsi ya teman-teman ya. Telur. Mantap. Habis. Kari. Tadi barusan ya, orderan terakhir online ya. Nah ini dia bumbu karinya ya. Kita masukin 2 porsi nasi. Oke. Oh iya teman-teman semuanya, gue juga mau ini ya, ucapin terima kasih kepada kalian semua atas apresiasi kalian atas restoran gua. Tadi dapat info dari Andri, goyong di restoran udah habis baru jam 6 ya. Jadi apa namanya, sekarang baru sekitar setengah 7 lah. Apa namanya, kita udah close menu goyong ya. Wah, gua thank you banget atas apresiasi kalian semua kepada restoran gua dan menu-menu baru di restoran ya. Kita lanjut lagi ke nasi goreng kari, masuk minyak wijen, terus ada kecap ikan. Mantap.
mecin, mix seasoning ya, gula sedikit. Oke, mantap. Oke, mantap. Kita cobain ya. Nasi goreng kari yang pertama sudah bisa kita angkat. Mantap ini. Pas, asin gurihnya semua pas. Yang dine-in level 2 ya. Kita tambahin sambal, tambahin kecap ikan aja dikit karena ini asinnya udah gokil, udah apa namanya? Cukup dominan ya. Mantap. Ya. Cumi mayo 1. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ada 5 nasi goreng kampung. Ini agak ribet, requestnya beda-beda. Yang 3 normal, yang 1 nasi goreng kampung nggak pakai kol lah, sayurannya sawi aja. Yang satunya lagi polos ya. Nah kalau kayak gini tekniknya kita bikin polos dulu semuanya, biar sekalian jalan ya, jadi tidak menguras energi. Oke mantap. Oke, telur udah masuk. Bakso ikan. Mantap. Ayam suwir. Nasinya masuk ya, 5 porsi ya. Kecap ikan dengan minyak wijen ya, kita masukin. Oke, udah masuk semua. Mecin, gula, seasoning.
Oke, kita cobain dulu ya. Polos level 1, nggak pakai kol, nggak ada keterangan. Kita bikin level 1 semuanya aja. Nah. Tiga nasi goreng, dua dulu ya, yang satu yang polos dulu. Ini udah bisa kita sajiin teman-teman. Rampung polos ya, nggak pakai sayur sama sekali. Nah ini sisanya satu tanpa kol, yang tiganya normal. Nah kalau misalkan nggak mau ribet, udah kita bikin aja semuanya tanpa kol teman-teman, alias sayurannya cuman sawi aja. Nah tuh masuk sawi, terus udah kita goyang lagi sampai matang ya. Tambahin sedikit kecap ikan. Nah, oke. Nasinya kita bakar sampai sayurannya matang. Ya, ini yang level 1 udah bisa kita angkat. Nah, ya. Level 1 nggak pakai kol. Terus ini yang level 2 ada 3 ya. Tambahin kecap dikit. Isi sening, kecap ikan. Nah. Oh, oke, jadi nasi goreng kita 5 porsi ya. Ayam Bangkok udah goreng belum? Nah, itu bocor goreng apa lagi? Udah rebus mie aja, udah saya bikin. Ya kita nambah mie lagi ya teman-teman ya. Karena masih jam 7 kurang, masih panjang perjalanan di restoran. Tambah lagi itu 4 bungkus ya, kurang lebih bisa buat 10 porsi mie lagi ya. Ya, selanjutnya ayam Bangkok level 3 ya. Ayam Bangkok basically di resto sebenarnya udah pedas, cuman ini customernya request ya, minta level 3 jadi tambah pedas. Ceker 1 ya, bombay, wortel, bawang putih, daun bawang ya, masuk. Air. Minyak wijen. Nah ini kita pakai kecap ikan. Kalau keseharusannya enggak ya, tapi karena customernya minta level 3 kan bakal pedes banget. Takutnya rasa asinnya bakal kalah sama rasa pedes. Makanya kita tambahin kecap ikan teman-teman. Karena masak itu juga harus pakai rasional ya teman-teman ya. Gimana caranya masak biar masakan kita tuh selalu enak ya.
Ayam masuk, oke, saus sudah jadi, tinggal digoyang. Oke, mantap. Ayo ayam Bangkok jalan. Oke, setelah 5 nasi goreng kampung ya, sekarang lanjut teman-teman, gue bakal bikin 4 mie goreng kampung. Sebenarnya nasi goreng kampung, mie goreng kampung itu basicnya sama aja ya, cuma bedanya nasinya diganti mie. Terus kalau mie di sini gue ngadopsi stylenya Kalimantan Chinese food ya. Jadi kalau mie-nya itu kita pakai toge di resto ya. Oke, mie-nya udah masuk. Ya kalau mie minyaknya lebih banyak karena memang kita bikin kelihatan lebih oily ya. Nah, ya. Bawang putih bumbu EXO udah kita tumis teman-teman. Lanjut daun bawang ya. Oke. Telur. Sawi hijau masih ada nggak mau? Sawi hijau, kol. Ada, potongnya semua. Lalu bikin goyong tengah malam loh. Nggak apa-apa, kalau habis mah mau bikin besok juga nggak apa-apa. Tuh, 2, 3, 4 ya, 4 porsi bakso. Ayamnya juga 4. Nah, minyak kita masukin ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, udah masuk mie, kita bakar sedikit. Minyak wijen, kecap ikan ya. Ini ada saus Inggris. Oke, mantap. Mecin, gula sedikit. Mix seasoning atau chicken powder ya. Belum, ini belum semua. Oke, kecapnya kita masukin, kita goyang. Iya. Dan tinggal kita masukin toge ya. Gak ada keterangan semua nih, 4-4-nya. Langsung kita kasihin cabai dikit banget tuh buat syarat aja. Udah jadi ya. Apa namanya, mie goreng kita. Ya kurang lebih seperti inilah mie goreng ala restoran gua ya. Kalau kiblatnya kemana ya, ini kiblatnya ke apa namanya, mie Pontianak atau Kalimantan Barat ya. Iya, udah jadi ya mie goreng kita, banyak 4 porsi.
Exo kampung berarti udah semua? Kamu tinggal ayam mentega doang berarti? Oke, kita bakal lanjut teman-teman bikin tumis toge ya. Toge polos tanpa protein apapun. Cukup masuk minyak. Ya, ini udah disiapin semua bumbu-bumbu yang kita perlukan ya. Toge udah dimasukin mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen dan lain sebagainya. Ya, dengan minyak cukup panas atau medium. Ya, gampang banget bikin tumis toge polos ya. Kayak begini aja, satset masaknya. Cuma butuh waktu 2 sampai dengan 3 menit aja. Udah jadi. Oke, teman-teman semuanya. Dari sekitar jam 6 kurang tadi sampai sekarang udah mau isya sekitar jam 7, setengah 8 ya. Udah banyak ya menu yang kita selesaikan ya, karena ini lagi kondisi weekend ya, yang pastinya resto pasti rame. Ini malam masih panjang, ini baru sampai jam 7 ya, tadi tiba-tiba rame makanya on cam kita syuting. Nanti malam pasti bakal rame lagi di bener-bener jam dinner time ya, sekitar jam 8-an sampai jam 9 itu biasanya jam makan malam yang paling rame. Semoga deh video hari ini bermanfaat buat kalian semua, pastinya juga menghibur ya, dan juga buat kalian yang lagi ngerintis bisnis kuliner, semoga bisa menjadi suatu inspirasi biar kalian semuanya tetap semangat mengais rezeki dan merintis usaha teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.